الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط المستقيم والداعي إلى الدين القويم صلوات الله وسلامه وعليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أيها المسلمون، في هذه المناسبة البديعة أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang bukan hanya terucap di lisan, tetapi hidup dalam sikap, keputusan dan pengorbanan hidup kita sehari-hari. Pada pagi yang mulia ini, di hari raya Idul Adha ini, kita kembali mendengar gema takbir berkumandang di seluruh penjuru bumi. Takbir itu bukan sekadar suara kemenangan. Takbir adalah pengingat bahwa Allah lebih besar daripada segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini. Allah lebih besar daripada harta, lebih besar daripada jabatan, lebih besar daripada ambisi, bahkan lebih besar daripada ego dan keinginan diri kita sendiri. Karena itulah Idul Adha sesungguhnya bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi tentang kesediaan manusia menyembelih hawa nafsunya demi ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an: "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang kurban, maka kita akan selalu belajar dari sosok agung Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang ayah yang bertahun-tahun menanti hadirnya seorang anak. Di usia yang tidak muda lagi, Allah menghadiahkan Nabi Ismail. Bayangkan betapa besar cinta seorang ayah kepada anak yang hadir setelah penantian panjang. Namun justru ketika cinta itu sedang besar-besarnya, Allah menghadirkan ujian yang sangat berat. Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan anak yang paling dicintainya. Ini bukan sekadar ujian kehilangan anak, tetapi ujian tentang siapa yang paling besar di dalam hati Ibrahim, Allah atau selain Allah. Dan luar biasanya, Nabi Ibrahim tidak membantah, tidak marah, tidak protes, tidak berkata, "Ya Allah, mengapa engkau ambil kembali nikmat yang baru saja engkau berikan?"
beliau tunduk, patuh, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Inilah hakikat Islam. Islam bukan hanya identitas, Islam adalah ketundukan total kepada Allah. Jamaah Idul Adha sekalian, yang lebih menggetarkan hati kita adalah sikap Nabi Ismail alaihissalam. Beliau bukan anak yang memberontak, beliau bukan generasi yang hanya menuntut hak, beliau adalah anak muda yang tunduk kepada Allah. Ketika ayahnya menyampaikan mimpi perintah penyembelihan, Nabi Ismail berkata, "Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Betapa kuat jiwa seorang anak muda yang dididik dengan iman. Hari ini kita hidup di zaman yang penuh kemudahan, tetapi justru melahirkan banyak manusia yang rapuh. Sedikit tekanan membuat marah, sedikit kritik membuat benci, sedikit kegagalan membuat putus asa. Kita kehilangan banyak generasi Ismail, generasi yang sabar, generasi yang tangguh, generasi yang siap berkorban demi kebenaran. Padahal sejarah peradaban besar selalu lahir dari jiwa-jiwa yang mampu berkorban. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema Idul Adha ini adalah berkorban diri menuju ridho ilahi. Apa makna berkorban diri? Berkorban diri bukan menyiksa diri, bukan pula membenci kehidupan dunia, tetapi berkorban diri adalah keberanian mengalahkan hawa nafsu dan ego yang selama ini menguasai hati kita. Karena sesungguhnya musuh terbesar manusia seringkali bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Perintah Allah untuk berkorban dengan menyembelih domba adalah simbol sekaligus arahan untuk kemudian menyembelih kesombongan diri. Juga saat seseorang mampu membeli dan berkorban sapi, ia pun diminta untuk belajar mengorbankan sifat tamaknya. Pun kepada seorang hamba yang sudah rajin beribadah, ia diminta berkorban untuk terbiasa memaafkan orang lain. Maka Idul Adha seharusnya menjadi momentum muhasabah besar bagi diri kita. Apa yang sebenarnya harus kita sembelih hari ini? Mungkin ego kita, mungkin amarah kita, mungkin cinta dunia yang berlebihan, mungkin kemalasan kita dalam beribadah, mungkin kesombongan yang selama ini kita pelihara. Jamaah Idul Adha Masjid At-Taubah yang dicintai Allah, krisis besar umat hari ini sebenarnya bukan kurangnya orang pintar. Kita memiliki banyak sarjana, banyak ahli, banyak orang cerdas, tetapi kita kekurangan manusia yang ikhlas. Kita kekurangan manusia yang mau berkorban. Banyak rumah tangga hancur karena masing-masing mempertahankan ego. Banyak persaudaraan rusak karena tidak ada yang mau mengalah. Banyak pemimpin ingin dihormati tetapi enggan berkorban untuk rakyat. Banyak orang ingin dilayani tetapi sedikit yang siap melayani. Padahal bangsa ini tidak akan kuat jika semua hanya ingin menerima tanpa mau memberi pengorbanan. Bangsa ini membutuhkan orang tua yang berkorban demi pendidikan anaknya, guru yang ikhlas mendidik, pemimpin yang rela melayani, ulama yang menjaga keikhlasan, generasi muda yang siap berjuang, dan masyarakat yang mengutamakan persatuan di atas kepentingan
rahimakumullah. Ketahuilah ridha Allah tidak bisa dibeli dengan pencitraan. Allah tidak melihat mahalnya hewan kurban kita. Allah tidak melihat status sosial kita. Allah tidak melihat pujian manusia kepada kita. Allah melihat hati kita. Allah melihat keikhlasan kita. Boleh jadi ada orang sederhana yang berkorban dengan penuh air mata keikhlasan, lalu Allah memuliakan amalnya lebih tinggi daripada orang yang berkorban demi kebanggaan dan pujian manusia. Karena yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya, tetapi ketakwaan dan keikhlasan kita. Mudah-mudahan Idul Adha hari ini menjadi momentum perubahan hati bagi kita semua. Mari kita jadikan Idul Adha ini bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi momentum perubahan kehidupan. Jika hari ini kita menyembelih hewan kurban, maka setelah pulang dari lapangan ini, sembelihlah juga kesombongan kita, kedengkian kita, kebencian kita, kemalasan kita, dan segala sifat yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ridha Allah sering berada di balik sesuatu yang berat untuk kita lepaskan. Jangan sampai kita rajin beribadah tapi masih menyakiti orang lain. Jangan sampai kita terlihat soleh tetapi keras kepada keluarga. Jangan sampai kita gemar bersedekah tetapi masih sombong kepada sesama. Idul Adha mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang mukmin hanyalah kepada Allah. Maka siapapun yang lebih kita cintai daripada Allah berpotensi menjadi penghalang perjalanan rohani kita menuju ridho. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadza wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.